Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Apa kabar sobat serba-serbi yang budiman? Solat merupakan ibadah utama yang pertama kali dipertanyakan di akhirat nanti. Dalam Al-Quran disebutkan, solat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan, bahwa solat wajib adalah pembeda antara muslim dengan non-muslim atau kafir. Sobat serba-serbi yang budiman, tahukah Anda bahwa setiap gerakan dan ucapan dalam solat memiliki makna dan jawaban tertentu? Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah berfirman, Aku membagi solat untukku dan hambaku dalam dua bagian, dan hambaku akan mendapat apa yang dimintanya. Jika hambaku mengucapkan, Alhamdulillahirobbil alamin, ku jawab, Hamidani, abdi, hambaku memujiku. Jika hambaku mengatakan, Ar-Rahmanir-Rahim, ku jawab, Atsna alaya abdi, hambaku memujiku lagi. Jika hambaku mengatakan, Maliki Yaumidin, ku jawab, Majadani, abdi, hambaku menyanjungku. Jika hambaku mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ku jawab, inilah batas antara aku dan hambaku, dan baginya apa yang dia minta. Jika hambaku mengatakan, Ihdinas sirotol mustaqim, sirotol lazina an'amta alihim ghairil mahdubi alaihim waladdallin. Ku jawab, inilah bagian hambaku, dan baginya apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. Jadi, biasakan tiap kali membaca Al-Fatihah. Bersikaplah seolah-olah kamu mendengar jawaban Allah pada tiap ayatnya. Sobat serba-serbi yang budiman, inilah prinsip 3T, cara sholat yang khusyuk. Yang pertama, tumaninah. Tumaninah artinya tenang, diam sebentar dan tidak terburu-buru. Jumhur mayoritas ulama berpendapat, tumaninah termasuk rukun atau syarat rukun yang dilakukan saat ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sesuai dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu berdiri ketika sholat, maka berdirilah dengan tumaninah. Kalau kamu ruku, rukulah dengan tumaninah. Kemudian berbuatlah demikian dalam sholatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sobat serba-serbi yang budiman, yang kedua yaitu tafakur. Tafakur artinya merenungi, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu tentang ciptaannya serta fenomena alam semesta. Dengan tafakur akan menghadirkan pikiran yang positif, ketenangan jiwa. Bertambah keimanannya dan rasa takut kepada Allah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang dapat tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Dia yang menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu ditanam tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala buah-buahan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl, ayat 10-11. Firman Allah dalam Surat Yasin ayat 77. Tidakkah manusia melihat awal mula penciptaannya? Kami menciptakannya dari air mani yang melewati berbagai tahap hingga dia menjadi manusia dewasa. Namun ternyata dia menjadi makhluk yang banyak menentang dan membantah. Sobat serba-serbi yang budiman, yang ketiga yaitu tadabur. Tadabur adalah perenungan atau penghayatan yang menyeluruh untuk mengetahui maksud dan makna dari suatu ungkapan secara mendalam. Dengan mentadaburi bacaan sholat, diharapkan kita menjadi lebih paham maknanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita akan menjadi muslim yang lebih berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Dan terhindar dari dosa. Dengan tadabur akan meningkatnya iman dan takwa seorang muslim. Dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Sekiranya, Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Sobat serba-serbi yang budiman, tafakur dan tadabur itulah yang akan mengantarkan manusia pada tasyakur. Tasyakur artinya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Hasilnya, manusia akan pandai bersyukur dengan memanfaatkan nikmat yang diberikan padanya di jalan yang benar sesuai kehendak Allah. Sobat serba-serbi yang budiman, demikianlah prinsip 3T.
Cara sholat yang khusyuk. Semoga bisa kita amalkan. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab, dan Allah Maha Tahu yang sebenarnya. Sobat serba-serbi yang budiman, silakan diklik tombol subscribe channel kami, boleh juga di like dan komen atau share. Terima kasih, sehat selalu dan terus semangat.